Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Under Creation Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin dan juga kripto. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 26 Desember 2023. Di perdagangan kemarin off ya, market nggak terlalu banyak pergerakan. Dan di perdagangan hari ini jam 9 malam kita akan dapat data soal S&P SPHPI Composite. Ini adalah data soal perumahan gitu, teman-teman. Perubahan di 20 kota ya di negara bagian Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat sih dari forecastnya, ini ada sedikit kenaikan. Aku nggak tahu ini bakalan memberikan impact atau enggak nih ke market ya, teman-teman. Tapi di perdagangan kemarin itu market forex, komoditi, saham itu off. Tidak ada pergerakan sama sekali, teman-teman. Ya, dan yang market yang satu-satunya tetap running yaitu market crypto dan juga Bitcoin. Lalu kita akan mulai pembahasannya dulu dari beberapa news yang ada di market, teman-teman. Nah, bulan Januari udah dekat, teman-teman. Ada beberapa momen penting yang penting banget untuk kita pantau, teman-teman. Awasi momen penting kripto di 2024. Januari kita akan menghadapi tentang persetujuan Bitcoin Spot ETF. Ini adalah narasi yang sangat-sangat dinanti oleh banyak orang ya terkait dengan Bitcoin Spot ETF approval, yang kabar terbarunya SEC itu kasih deadline sampai akhir bulan ini. 29 Desember kalau nggak salah itu akhir di mana perusahaan hedge fund harus sudah menyetorkan proposal mereka yang mau mendapatkan approval untuk Bitcoin ETF 2024 nanti. Dan di bulan Maret ini akan ada soal keputusan Fed untuk tingkat suku bunga. Banyak orang yang berspekulasi di bulan Maret ini bisa menjadi salah satu narasi penting. Kenapa? Karena di sana Fed akan memberikan semacam apa ya, arahan kemana kira-kira kebijakan yang mereka akan lakukan ke depannya. Apalagi sekarang kondisi inflasi sudah makin turun. Tentu banyak yang expect kalau Fed akan memangkas suku bunga atau menurunkan suku bunga yang mana saat ini ada di 5,5%. Suku bunga yang sangat tinggi, teman-teman. Di bulan April kita akan dapat data soal Bitcoin halving. Ya, teman-teman udah tahu di mana block reward dari para miners akan dikurangi sehingga menyebabkan kelangkaan dari jumlah Bitcoin dari sudut pandang apa ya, token yang dibuat atau koin yang dibuat itu akan semakin sulit, teman-teman, sehingga semakin banyak nih kompetisi dari para miners untuk memperebutkan resource yang kecil itu. Jadi kelangkaan di sana akan ada, teman-teman. Kemudian di bulan Juni akan ada undang-undang pasar aset kripto Uni Eropa. Di bulan Septembernya akan ada pemilu Amerika Serikat. Bulan Desember akan ada Badan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat untuk Bitcoin. Itu beberapa narasi yang perlu banget untuk kalian pantau, teman-teman. Kemudian ini berita dari SEC yang mengatakan bahwa yang mau apa namanya ETF Bitcoinnya di-approve atau setidaknya mendapatkan keputusan itu harus ya paling akhir di akhir tahun ini harus sudah ngasih proposalnya. Di sini sih ya sudah ada beberapa perusahaan besar ya, teman-teman. Ada dari BlackRock, Grayscale, ARK Invest, 21 Share yang memang sudah bolak-balik ke SEC untuk melakukan semacam reviewing atau mungkin mengubah proposal yang pertama mereka ajukan karena mungkin tidak sesuai dengan standarnya SEC. Dan di sini sih ketulis update terakhirnya itu akan ada di 29 Desember. Jadi tentu saja narasi tentang ETF ini akan lagi digoreng lagi, teman-teman. Jadi masih positif. Kemudian jangan lupa nanti di bulan Januari juga akan ada Ethereum upgrade ya. Sekarang mereka tengah melakukan persiapan, teman-teman, di mana Ethereum upgrade ini akan namanya Denkan ya kalau nggak salah. Ya itu sih, teman-teman, sembari kita menunggu tentang keputusan daripada apa namanya Bitcoin ETF, kedepannya Ethereum Exchange Trade Fund atau Ethereum ETF pun juga kemungkinan bakalan rame di bulan Mei 2024. Oke, itu beberapa narasi yang mungkin cukup penting yang akan memberikan impact juga ya terhadap pergerakan dari market. Terkait dengan Denkan upgrade, ini akan diadakan
Itu mulai di Januari, teman-teman. Dimulai Januari dan runtutannya itu dari tanggal 8 dan akan berlangsung testnetnya selama semingguan. Jadi harus dites dulu nih apakah upgrade yang mereka lakukan itu akan bekerja dengan baik atau enggak. Ini tentunya adalah lanjutan upgrade dari Sapela yang kemarin yang dilakukan oleh Ethereum di awal tahun ini, teman-teman. Dan ya, menurut saya ini akan menjadi narasi yang positif juga untuk Ethereum karena kabarnya mereka bakalan mengurangi cost yang dibebankan untuk layer kedua. Jadi bisa dibilang impact terbesar daripada upgrade yang dilakukan oleh Ethereum ini itu ke layer 2. Jadi kalau teman-teman lihat ada Arbitrum, kemudian Coinbase, base-nya blockchain, kemudian Optimism itu kalau teman-teman perhatikan dia rally itu karena sentimen dari ya ini dan kan upgrade yang akan dilakukan oleh Ethereum yang akan memberikan impact terhadap pemrosesan efisiensi pemrosesan dari layer 2 Ethereum. Selain itu, ada berita juga ini narasi dari pemerintah Jepang memutuskan garis besar reformasi perpajakan untuk tahun fiskal 2024. Ini terkait dengan perpajakan aset virtual, termasuk kripto di dalamnya. Jepang akan melakukan amandemen terkait dengan hal tersebut, teman-teman. Ya, ini dari Jepang, kemudian berita yang lain itu datang dari Epic Game Store yang kabarnya mengubah policy mereka. Jadi mengubah ketentuan teman-teman di mana sudah boleh nih untuk menyediakan blockchain game yang sudah sempat di delisting itu bisa dihadirkan kembali dan ini merupakan narasi bullish untuk GameFi dan juga NFT teman-teman karena kalau kita lihat dari beritanya mereka sudah kembali memberikan kesempatan untuk NFT dan juga blockchain elemen masuk ke dunia game. Ya, jadi ini merupakan narasi bullish untuk GameFi. Teman-teman bisa pantau proyek-proyek GameFi, maybe seperti Sandbox atau Axie Infinity atau Mobox dan lain sebagainya lah. Ya, perhatikanlah koin-koin GameFi, teman-teman. Itu kemudian ada berita terbaru juga update dari Curve Finance. Curve Finance ini siap untuk menalangi masalah dari kehancuran kemarin teman-teman. Jadi beberapa bulan terakhir itu banyak serangan ke platform DeFi. Salah satu yang kena adalah Curve Finance. Curve Finance itu dikabarkan bakalan siap untuk memulihkan dana para investor, teman-teman, karena sudah dipersiapkan dana senilai 42 juta US dollar untuk kompensasi. Let's say kalau memang ada orang yang mengklaim untuk kehilangan aset mereka di platform DEX Curve Finance. Itu teman-teman beritanya, kemudian dari berita yang lain juga ada dari zkSync. Nah, siapa nih yang nunggu airdrop atau mungkin pre-sale-nya sebuah project yang banyak sekali dinanti? Selain memang banyak yang menanti Supra, kemudian Layer Zero. Nah, zkSync ini juga salah satu yang banyak dinanti. zkSync saat ini mengalami masalah jaringan. Tim secara aktif menangani situasi tersebut dan berkomitmen untuk menyelesaikan secepat mungkin. Jadi sempat kena error di jaringannya dan berhenti 2 jam, teman-teman. Terus ini ada sebuah analis dari Mustache, teman-teman. Dia bikin analisa terkait dengan kondisi dari market saat ini, di mana terlihat di sini market lagi dalam tren semacam bergerak dalam broadening wedge pattern. Dan overall kalau kita lihat sekarang kita tengah berusaha untuk menembus area resistance dan bila ini terjadi maka diprediksi Bitcoin akan masuk ke fase bull run. Ingat ya, 2023 itu adalah narasi pre-bull run dan 2024 ya kemungkinan kita udah masuk ke fase bull run. Jadi entah itu terjadi di bulan apa, ini adalah momentum buat kita gain profit. Apalagi narasi-narasinya cukup positif kalau kita lihat dari awal tahun sampai mungkin kuartal pertama 2024 nanti itu berpotensi akan sangat-sangat positif karena juga ada keputusan suku bunga Fed. Ya kali aja Fed bakalan pivot. Who knows, teman-teman. Itu yang kita bisa lihat dari beberapa news. Sekarang gimana nih pergerakan dari market Bitcoin?
Bitcoin so far sideways. Menurut saya pergerakannya nggak terlalu gimana-gimana. Di perdagangan kemarin sempat anjlok ya, turun sampai kisaran 42.900. Maybe ada aksi taking profit yang dilakukan oleh para whales. Nah, siapa nih yang sudah memanfaatkan kesempatan drop tersebut untuk akumulasi? Karena Bitcoin akhirnya bounce back, naik teman-teman. Dan disertai juga dengan beberapa altcoin yang juga mengalami kenaikan. Dan sekarang posisi Bitcoin kembali bertahan di atas level 43.300 something dengan level support dengan level resistance penting ada di kisaran 44.500. Bitcoin masih akan punya peluang untuk kembali mengalami tren kenaikan. Namun harus hati-hati, bila mana Bitcoin mengalami koreksi, maka target terdekatnya itu bisa ke 41.500-an something. Ya, area tersebut teman-teman boleh pantau. Yang paling menarik adalah BTC Dominance di perdagangan kemarin kembali melanjutkan tren penurunan. Memang penurunannya cuma setengah persen, tapi meskipun begitu ini sudah cukup memberikan atau men-trigger banyak altcoin kemarin untuk kembali glowing teman-teman. Ini dari GRT di perdagangan kemarin menarik sekali, pergerakannya kembali menguat dan berusaha untuk menembus level resistance. Let's say kalau dia bisa ke level 0,2 dolar, GRT sangat-sangat menarik teman-teman. GRT sangat-sangat menarik. Kaspa lagi berusaha buat running, kayaknya sih Kaspa masih berpotensi untuk ya naik jangka pendek teman-teman, tapi kalau skala jangka panjang mungkin setelah kenaikan yang terjadi sebelumnya ini bisa mengambil koreksi lebih lanjut lagi. Jadi menurut saya untuk Kaspa ya bisa dimanfaatkan volatilitasnya. Kemudian Litecoin nggak gimana-gimana, XRP kemarin naik sekitar 4,98%, lumayan bagus teman-teman. Pergerakannya sekarang mengarah ke area 0,67 jangka pendek buat XRP. Kemudian Solana ini nggak henti-hentinya narasi positif. Even kita tahu Solana ini kabarnya itu kan dipegang banyak oleh FTX, dan FTX sendiri sudah bilang mereka akan cicil buat jual Solananya teman-teman. Dan akhirnya ya harga Solana bukannya turun malah terus rally teman-teman. Jadi ya demand-nya makin banyak. Jadi singkatnya seperti itu. Kemudian Matic juga ini mulai growing lagi, volume perdagangannya mulai bagus, namun smart money belum terlalu oke. Menurut saya sudah bagus, tapi masih perlu kenaikan smart money yang lebih besar. Kalau kita menginginkan Matic ini mengalami kenaikan sampai ke kisaran 1 dolar. Untuk sekarang ya target terdekat di kisaran 0,696 teman-teman buat Matic. Kemudian Polkadot juga lagi bagus-bagusnya sekarang ya. Polkadot sudah berhasil untuk breakout dari resistance kuat teman-teman, dan sekarang jadi resistance become support di kisaran level 7 udah dilampaui, dan sekarang target terdekat bisa ke 10,9 dolar untuk Polkadot. Jadi ini menarik banget buat Polkadot ke depannya. Itu Shiba Inu juga belakangan lumayan. Hati-hati ya, ini potensi double bottom teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman, bisa cuan di sini. Targetnya ke berapa nih? 0,04 kali 2095 untuk Shiba Inu. Hedera overall juga bagus teman-teman, ini bisa dipantau juga, dia udah breakout dari level resistance. Jadi overall kalau kita lihat secara umum altcoin lagi bagus-bagusnya sekarang ya. Mungkin ini akan jadi momentum untuk altcoin kembali mengalami kenaikan. Kalau kita lihat dari Bitcoin, sebenarnya smart money Bitcoin ini masih sangat-sangat bagus, masih sangat-sangat solid teman-teman. Jadi belum ada indikasi yang terlalu kuat sih sebenarnya apakah Bitcoin ini bakalan turun dan memberikan kesempatan untuk altcoin yang naik atau bagaimana. Coba kita cek dia di platform Alt Season Index. Nah, ini teman-teman bisa akses sendiri ya untuk melihat sebenarnya sekarang kita lagi masuk fase alt season atau belum sih. Nah, kalau kita lihat dari data ini, teman-teman, kita sekarang lagi bagus-bagusnya untuk altcoin. Sudah berada di poin 67. Kemarin itu cuma ada di posisi 59 something. Dan sekarang mengarah ke level 75. Dan itu berarti alt season. Kalau ini terus berlangsung, maka ini akan menjadi sentimen positif untuk altcoin. Teman-teman ingat, alt season itu adalah fase di mana banyak altcoin yang bakalan growing, teman-teman. Kita nggak tahu pasti mana yang lebih dulu, tapi kemungkinan besar ya 70-80% altcoin bakalan berkilau ketika fase alt season, termasuk koin-koin sampah juga.
Kalau teman-teman ada punya koin-koin yang nggak jelas, yang nggak naik ketika fase old season sudah selesai, itu berarti koinnya nggak bakal naik. Teman-teman, ya sabar aja teman-teman. Jadi beralihlah ke koin-koin yang bagus ya. Lihat selalu fundamental, jangan diabaikan fundamental. Meskipun ada sebuah koin yang hype, yang lagi rame, ingat tren itu sementara. Tapi koin-koin dengan fundamental yang baik, itu bisa bikin kalian lebih tenang. Dari pergerakan Bitcoin ya gitu, teman-teman. Kita masih wait and see, masih sideways aja. Tapi altcoin saya rasa lagi bagus-bagusnya buat sekarang. Jadi paling buat update sekarang gitu aja. Kita ingat masih dalam suasana liburan, maybe masih banyak hedge fund, bandar, ataupun mungkin smart money yang lagi off. Mereka mungkin nggak trading dulu. Jadi kenaikan-kenaikan yang terjadi pada altcoin ini bisa saja adalah pergerakan sementara. Atau mungkin bisa saja memang ya mereka memanfaatkan momentum banyak orang libur untuk melakukan akumulasi. Ya siapa yang tahu pemikiran bandar teman-teman. Tapi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, teman-teman. Di sini kita update banyak informasi. Teman-teman juga boleh sharing di sini apapun ya tentang dunia investasi, tentang dunia kripto. Buat yang mau join, teman-teman linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.